tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Anyway, terakhir kali saya buat video itu kalau nggak salah pertengahan bulan lalu, yang dimana waktu itu view saya untuk IHSG adalah bearish, ya, ada peluang bearish, ada pattern rising wedge yang kebentuk. Kalau nggak salah waktu itu kondisinya masih di atas di resisten, and then beberapa hari setelah itu IHSG jebol dari pattern rising wedge-nya. Nah, yang dimana sebenarnya target penurunan dari rising wedge-nya ini udah kecapai teman-teman ya, udah kecapai dan lewat. Nah, kenapa 2 minggu terakhir saya nggak buat video? Selain YouTube saya masih agak error, market juga kurang mendukung, jadi saya agak males buat video. And then saya lihat hari ini ya, market itu udah mulai stabil ya. Kalau kita perhatikan dari pattern IHSG, perdagangan Jumat kemarin IHSG itu ada pattern hammer ya, hammer tepat mantul di MA200. Kemudian hari ini IHSG turun 0,44% dengan volume transaksi yang terbilang cukup kecil teman-teman ya. Selain itu, hari ini BI itu rilis angka inflasi yang mencapai 5,95%, which is itu sedikit di bawah konsensus para analis ya. Jadi para analis beberapa hari sebelum BI rilis inflation udah membuat kira-kira berapa sih target dari inflasi bulan September. Ternyata tepat ya, tepat di angka sesuai dengan analisis para analis, which is itu menurut saya bagus ya untuk IHSG. Nah, untuk besok jadi perkiraan saya untuk minggu ini IHSG itu ada peluang rebound, at least bisa nyentuh 7.100 ya. Nah, ada peluang IHSG mengalami technical rebound at least 7.100, itu harusnya kesentuh teman-teman ya. Habis itu kemana? Let's see habis itu kemana. Jadi untuk beberapa saham hari ini itu ada beberapa yang udah mulai bergerak positif, kemudian ada beberapa yang menurut saya udah nggak ada sellernya, tinggal menunggu buyers baru datang, and then sahamnya bisa naik. Nah, untuk saham buat teman-teman yang mau trading santai ya, hari IHSG kan lagi turun ya, jadi strategi kita adalah trading santai. Yang pertama, saya tertarik untuk bahas BRIS. Kenapa BRIS? BRIS itu menurut saya menarik. BRIS terakhir kali saya bahas itu saya sarankan beli di range 1.500 sampai 1.400, dan Jumat kemarin dia sempat nyentuh lowest di 1.400, habis itu rebound, dan hari ini dia kembali melanjutkan kenaikan. Jadi BRIS kalau menurut saya cukup menarik ya. Ini kita bisa hapus dulu semua. Oke. Kalau kita gambar ulang chart pattern yang ada di BRIS, itu menurut saya menarik ya. BRIS itu udah downtrend cukup lama teman-teman ya, downtrend cukup lama. Kemudian bulan Juli kemarin dia rebound dengan volume yang gede ya, habis itu nyentuh resisten MA200 dan turun lagi. Dan yang unik menurut saya adalah dia turun dengan volume yang relatif rendah. Kalau kita perhatikan
ini maybe ya adalah pattern lanjutan. Yang dimana kalau breeze seandainya mampu break dari 1560 ya, kalau seandainya breeze mampu break dari sini, ada target kenaikan yang lumayan jauh dari breeze. Bisa saja breeze akan uptrend dan nyentuh 2000. Bisa saja teman-teman ya. Untuk saat ini breeze itu menarik untuk dibeli dari harga sekarang cicil ke bawah sampai 1400 ya. Close under 1400 teman-teman bisa consider untuk exit terlebih dahulu untuk breeze ya. Breeze itu akan bearish kalau dia jebol dari 1400. Oke, itu untuk breeze. Jadi kalau menurut saya pribadi breeze itu menarik. Hari ini saya juga start entry breeze ya. Nah, selain itu ada dua kertas yang menarik, INKP dan TEKIM ya. Saya bahas satu aja teman-teman ya, INKP. Ini menarik ya, INKP ini menarik. INKP sebelumnya udah sering kita bahas, ada cuannya dan ada fail-nya ya. Sebelumnya ini penannya fail, dia jebol dan lanjut turun. Yang menarik dia rebound tepat di support sebelumnya. Nah, sebulanan terakhir INKP ini udah jebol ya, udah breakout dari ini triple bottom. Ini bahkan 4 bottom yang sama teman-teman, 1, 2, 3, 4 ya. Perhatikan volume break, volumenya paling gede, habis itu dia juga break dari resisten kuat yang sempat menahan kenaikan dari INKP sebelumnya. Nah, hari ini itu INKP menarik teman-teman ya. Kalau kita perhatikan INKP hari ini dia break dari pattern ya. Ini mirip dengan bullish ya, bullish pennant. Flag. Ya, ini mirip dengan pattern flag, teman-teman. Ini seperti bendera dan hari ini dia break. Sayangnya memang breaknya bukan dengan volume gede, tapi menurut saya INKP ini masih menarik untuk area beli ya. Buat teman-teman yang tertarik untuk beli INKP, harga sekarang itu menarik sampai 8.900. Jadi ini adalah area beli ya, cicil-cicil sampai 8.900. Kalau teman-teman entry-nya baru sedikit dan seandainya dia turun, pakai last support di 8.500 ya. Under 8.500 no toleransi, cut loss dulu ya. INKP itu akan jelek kalau dia kembali jebol dari 8.500. Kalau selama dia masih ketahan di atas itu, INKP masih bagus dan ada peluang untuk kembali melanjutkan kenaikan. Jadi INKP, TEKIM itu oke teman-teman. Nah, selain itu sektor yang masih menarik adalah semen ya, SMGR dan SNBR. Dua itu juga masih oke teman-teman, tapi saya bahas video terakhir udah pernah saya bahas dua saham tersebut. Kemudian batubara, Adaro. Nah, Adaro itu masih menarik teman-teman ya. Pembahasan terakhir saya di Adaro adalah Adaro ada potensi cup and handle dan kejadian target kenaikannya sendiri udah kecapai oleh Adaro ya. Tapi kalau menurut saya Adaro ini masih ada peluang untuk kembali melakukan kenaikan. Jadi buat teman-teman yang maybe sebelumnya udah sempat beli di sini di areal ini, Adaro itu masih cukup layak buat teman-teman hold. Kalau kita perhatikan chart pattern,
ini bisa jadi ya, bisa jadi seperti ini teman-teman, turun terlebih dahulu and then lanjut naik ya. Kalau kejadian seperti ini, nah kalau kejadiannya seperti ini, maka strategi yang bisa kita gunakan saat ini adalah nunggu di range ini teman-teman ya. Kalau dikasih, tunggulah di sini 3.800 sampai 3.700. Box kuning ini adalah area beli seandainya Adaro koreksi. Kalau dia nggak koreksi dan langsung break dari 4.000, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk buy and breakout. Cuma karena posisi kita buy and breakout, maka porsi kita bisa dikurangi teman-teman ya. Oke, itu untuk Adaro sendiri. Kalau menurut saya ini masih menarik dan masih ada peluang untuk kembali melanjutkan kenaikan, apalagi Eropa itu akan memasuki masa-masa winter teman-teman ya, di mana komoditas pada masa-masa winter itu biasanya selalu mengalami kenaikan. Nah, ada satu lagi hal menarik di mana pipa gas Rusia yang mengalirkan gas ke Eropa beberapa waktu yang lalu kena sabotase ya. Jadi itu bisa mengangkat harga-harga komoditas apalagi menjelang winter teman-teman ya. Oke, itu untuk Adaro. Jadi kalau sektoral batu bara, minyak dan gas itu menurut saya sektor yang masih menarik untuk dipantau at least sampai Januari 2023. Nah, kemudian ada saham-saham kecil yang menarik. Tiga saham berikutnya adalah saham-saham kecil. Yang pertama Indo. Nah, untuk Indo sendiri sebelumnya itu pernah saya bahas kalau nggak salah di around inilah, di sini kalau nggak salah ya, 14 September 2022, yang dimana waktu itu saya sarankan entry, and then buat teman-teman yang maybe udah sempat entry, harusnya udah kena trailing stop ya, karena dia sudah sempat nyentuh level tertinggi di 170-an ya. Harusnya teman-teman yang udah sempat beli di sini kena TS dan profit. So, kenapa saya bahas lagi Indo ini? Menurut saya udah mulai menarik teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang maybe sebelumnya udah sempat entry, kalau mau re-entry lagi, harga sekarang itu udah cukup menarik buat teman-teman. Perhatikan lagi Indo ini ya. Oke, kenapa ini menarik teman-teman ya? Indo ada potensi double bottom yang gede. Kemudian di sini ada dua candle shooting star di harga atas ya. Habis itu Indo turun dengan volume rendah. Seminggu terakhir Indo ini turun dengan volume yang rendah teman-teman ya. Jadi artinya apa? Artinya sellernya sedikit. Bisa jadi retail yang di sini udah cut loss seminggu terakhir. So ya, hari ini dia rebound, itu menandakan kalau retailnya udah mau habis teman-teman ya. Nah, strategi yang bisa kita gunakan buat teman-teman yang tertarik untuk beli Indo adalah cicil ke bawah sampai 120 ya. Dengan harapan di sini dia sideways sebentar dan naik kembali nyentuh 1.600, dan kalau sampai Indo lewat dari 1.600, kalau Indo sampai lewat dari 160 dan bertahan di atas itu, maka targetnya akan sangat-sangat jauh teman-teman ya. Jadi Indo menurut saya cukup menarik, cukup layak lah buat teman-teman pantau di kala IHSG yang memang arahnya belum tentu kemana ya. Kemudian ada AISA. Ini menarik ya. AISA ini menarik, dua candle terakhir
ada volume yang sangat masif di saham ini. Nah, dan kalau kita perhatikan lebih detail, AISA hari ini dia break dari pattern double bottom atau cup and handle. Ya, karena bottom kedua itu lebih rendah, ini bisa dikatakan cup and handle atau bisa dibilang double bottom, sama aja teman-teman ya. Nah, hari ini dia ketahan di resisten, belum mampu jebol dari resisten. Nah, jadi untuk strategi saat ini buat teman-teman yang tertarik untuk beli Indo adalah nunggu dia di sini teman-temannya, di 170 sampai 160. Ini adalah area beli. Kalau seandainya dia koreksi, volumenya rendah, maka teman-teman bisa manfaatkan entry AISA di range 170 sampai 160. Nah, bisa jadi di sini dia akan ada pattern lanjutan, yaitu cup and handle yang gede ya. Jadi AISA jadi salah satu saham yang cukup menarik buat kita pantau teman-teman ya. Nah, selain AISA ada satu saham hoki ya. AISA sama hoki ini satu saham di sektor yang sama teman-teman ya. Nah, ini juga menarik teman-teman ya. Dua candle terakhir ada peningkatan volume yang gede ya. Nah, hari ini sama dengan AISA tadi, hari ini hoki ketahan di resisten ya. Ini ada resisten MA200, selain itu juga ada resisten sebelumnya. So, strategi saat ini buat teman-teman yang tertarik untuk beli hoki ini adalah nunggu di sini 145 sampai 140 adalah area beli yang menurut saya cukup oke. Kalau seandainya koreksi, volumenya rendah, maka teman-teman bisa manfaatkan entry di sini dengan harapan kalau hoki mampu breakout dari 150, di sini bisa jadi inverted head and shoulders kiri head, dan kalau dia koreksi low volume harusnya di sini bisa jadi shoulders kanan ya, dan target kenaikannya itu akan jauh. (170 sampai 180) adalah next target kalau hoki mampu lewat dari 150-an. Jadi hoki menurut saya cukup menarik dan cukup layak buat teman-teman pantau. Oke. Sekian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat teman-teman dan selamat malam.